Halo loh, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Hersy Bonarif. Dan saya Agipeta, senang sekali menjumpai Anda hari ini. Di mana Anda ketika Hari Buruh kemarin? Anda itu tanyanya pada Pak Jokowi atau pada saya, Mbak Agi? Kalau Pak Jokowi udah punya standar yang tetap gitu. Setiap kali ada unjuk rasa, apalagi kalau mengarah pada istana, pasti Pak Jokowi akan pergi ke tempat lain. Kemarin Pak Jokowi, seingat saya ketika Hari Buruh ke NTB ya, beliau ya, ya Iya. ke NTB, terus Hmm, biasa kalau disambut warga masyarakat luar biasa dan sebagainya. Padahal sebenarnya harusnya Pak Jokowi temuin lah buruh sekali-kali, apalagi di akhir masa hmm, jabatannya ini kan nggak akan lagi ketemu buruh ya Pak Jokowi gitu ya Mbak ya. Ya. hmm, Tapi ini, memang kelihatannya jadi ciri khas, jadi karakter Pak Jokowi ya, setiap kali ada momen-momen besar, ada aksi-aksi semacam itu, Pak Jokowi pergi. Kalau dulu betul. kita pernah bahas dalam bahasa secara apa, antropologi atau sosiologi Jawa ini disebut ngelungani begitu ya, itu menghindari. Itu kan sebenarnya itu cara cara bahasa Jawa, itu kan dalam kultur Jawa yang harmoni, yang tidak ingin konflik begitu ya, Mbak, ya. Jadi, Iya. dia ketika ada persoalan dia lebih baik, dia pergi supaya dia tidak itu ngelungani lah istilahnya ya, pokoknya tapi itu menunjukkan bahwa dia tidak suka dengan hal itu gitu. Itu yang terjadi sama Pak Jokowi. Nah, tetapi yang menarik ternyata, justru ada anomalinya ya pada buruh itu, karena kalau saya baca buruh-buruhnya unjuk rasa, tapi para pimpinan-pimpinannya itu ya, dia juga berunjuk rasa melakukan orasi, tapi justru malah mendukung pemerintahan gitu ya, termasuk juga ini mereka mendukung kelanjutan pemerintah ya, Pak Jokowi, terutama Partai Buruh ini ya, Partai Buruh yang dipimpin Said Iqbal, mendukung Prabowo dan Gibran, tapi katanya dia tetap ingin mendorong agar Omnibus Law itu terutama untuk klaster perburuhan itu dikeluarkan dari situ, yang menurut kata orang Jogja ini not maybe, nggak mungkin gitu ya. Karena justru itulah inti persoalan dari Omnibus Law itu ya Mbak Agi ya. Hmm. Iya Mas Ersu, jadi Pak Jokowi ini beralasan, stafnya begitu ya, istana beralasan bahwa kenapa Pak Jokowi ini pergi ke NTB karena memang sudah dijadwalkan sejak lama begitu. Iya iya, dan hari buruh juga udah terjadwal sejak tahun-tahun sebelumnya. Sesuatu yang rutin hari buruh itu Iya tidak hanya dijadwalkan dan akan selalu ada siapapun presidennya begitu kan. iya iya. Jadi ini memang anomali Nah, sekali. khas, oke. Nanti kita bahas soal itu. Dan yang ini yang lagi rame juga, saya kira bukan hanya di media sosial, tapi di media-media online juga itu peristiwa di Universitas Negeri Jenderal Sudirman Purwokerto ya. Ini ada seorang wakil rektor gitu yang disoroti di tengah situasi ketika unjuk rasa, bukan hanya unjuk rasa saya kira ya, itu suasana haru biru, Iya, mahasiswa menolak uang kuliah. Tahu UKT itu apa sih, Mbak? Uang kuliah pakai uang kuliah tunggal. Uang Iya. kuliah tunggal, oke, karena istilahnya beda-beda itu ya, dan karena dinaikkan uang kuliah tunggalnya dan banyak sekali, ini sih bukan bukan unjuk rasa lagi lah, kalau ini keluhan yang luar biasa dari mahasiswa dan orang tua yang tidak bisa membayar. Ada Iya. satu orang yang kelihatan disoroti oleh netizen ini ya Mbak ya, karena gaya Iya. hidupnya hedon gitu, karena pakaiannya branded semua nih. Tapi kalau saya lihat ini masih kalah sama Bang Hotman yang lagi ribut sama ini ya, kalau soal tampilan ya. Yang masih sering polemik dengan Bung Rocky Gerung. Tapi tetap saja sebagai seorang pendidik, ini mungkin dianggap kurang pas gitu ya, karena semua pokoknya mulai dari sepatu, celana, baju, cincin, semua branded semua ya. Ini kalau di Jakarta dia bisa masuk apa ini ya, masuk metro seksual begitu atau Metroseksual. ya. Ini menarik untuk kita bahas, tapi tentu kita tidak ingin mengadili Pak wakil Normal. rektor itu. Kalau memang itu duitnya duit pribadi dia, cuman kayaknya kurang pas saja Bu sebagai seorang Betul. pendidik yang selama ini citranya sederhana seperti gitu ya Mbak Agi ya. Iya, iya. Jadi ini kalau dikatakan Mas Hersu, tapi masih kalah dari tidak seperti Hmm. Hotman Paris, tapi hampir-hampir Mas Hersu karena Iya. pakai cincin berlian juga begitu ya, terus memakai gelang begitu. Hmm. Jadi dari sepatunya, dari apa dan sebagainya. Jadi memang
walaupun beliau ini Pak Nurman Arif Prayogo ini dikenal sebagai orang yang katanya menurut mahasiswanya dia itu murah hati, suka membantu mahasiswa, begitu juga memberikan bantuan untuk UKT, pembayaran UKT juga dengan dana pribadi begitu ya. Tapi ketika pada saat demo atau curhat soal UKT itu protes dari banyak mahasiswa untuk soal UKT itu ketika dia tampil hedon itu ya kurang pas lah begitu ya. Ya, 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 ya. ya, kita lihat apa saja sih yang dia kenakan begitu ya. Nanti Ya, kita. nanti oke, mari kita bahas. Di luar itu apa Mbak Agi? Ini saya kira apa ya? Memang kita mesti apa perlu kita juga lihat ya apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi atau udah kita lupakan kalau penonton kita kayaknya nggak peduli deh Mbak sama Mahkamah Konstitusi udah. Iya sih, penonton kita sudah tidak terlalu peduli begitu ya. Iya. Dengan paling kita nonton malah yang lucu-lucuan Mas Hersu. Oh, oke oke oke. Iya, iya. Salah satu yang lucu itu di apa komentar dari Hakim Arief Hidayat begitu Mas Hersu. Oh ya sering nih, sering nyeletuk dia nih. Kenapa nih? Nah, celetukannya itu yang suka Ya, ya, ya. lucu gitu ya. Ya, yaitu ketika dia menyemprot KPU karena ada komisioner dari KPU itu tidak hadir di panel 3. Panel 3 ini kan dipimpin oleh Hakim Arief begitu. Dan ternyata yang hadir ini hanya pengacaranya, hanya kuasa hukumnya saja begitu. Nah, Oke. ketika ditanyakan kemanakah ini para komisioner, seharusnya itu ada 2 komisioner, salah satunya Abdul Khalid begitu Mas Hersu. Dan ternyata mereka ini sedang sibuk mengurusi pilkada begitu ya. Ah. Nah, jadi Bukan kunjungan ke luar negeri lagi ya, bukan ya? Sekarang karena pilkada nggak ada kunjungan ke iya, luar. sekarang kunjungan ke daerah malah mungkin kalau pilkada ya dan menerima konsultasi untuk pilkada begitu. Nah, ini yang menyebabkan Hakim Arief merasa kok dinomorduakan itu Ya, Mahkamah ya. Oke, tapi Konstitusi saya kira kita begitu. lanjutin aja terus ya yang ini ya kita Ya, bahas yang aja ini karena kita sedikit kurangin saja. ya. Karena Betul. sering kali nyelotok kalau nggak salah hari ini juga ada yang lucu tuh Pak Arief itu ketika ada pengacara gitu yang dia rupanya paham gitu ketika dia mengajukan ada seorang pengacara menangani sengketa gitu dan katanya Iya. ada di 3 wilayah yang berbeda dia mohon izin agar diizinkan pengacaranya untuk tiga-tiganya berbicara gitu. Oh, maksudnya gitu. Oh, supaya argonya tiga-tiganya jalan ya. Oke, oke kata Pak. Jadi ini saya udah paham lah gitu deh. Dan Pak Arief ini kan sebenarnya Pak Arief, Saldi Isra dan Ibu Eni. Tapi saya kira Ibu Eni kan sebagai perempuan nggak terlalu banyak ini yang sering Ya. kali nyindir-nyindir itu memang Pak Arief ya kelihatannya. Betul, betul. Kalau Saldi lugas-lugas saja, tapi kalau Pak Arief kelihatannya ini beliau juga mungkin sudah sampai hopeless juga gitu. Jadi ya udahlah kita jalanin. Saran kita sebenarnya lebih baik mundur lah, ngapain terus bertahan di ini ya kalau alasannya oke nunggu selesai dulu sengketa ini pilek lah, jangan sampai nunggu pilkada lagi. Kalau nunggu pilkada lagi sengketanya lama kan masih bulan November gitu ya. Baik. Pak Dan Saldi Isra kalau tidak salah dia sempat mengatakan ketika pihak pemohon, nah pemohon ini kan memiliki kepentingan begitu soal suaranya, bagaimana menyelamatkan suaranya. Nah malah justru tidak hadir. Jadi Pak Saldi mengatakan bahwa ya kita nyanyikan lagu gugur bunga katanya begitu. Jadi pihak yang berkepentingan tidak hadir nyanyi gugur bunga. Nah soal itu tadi saya lanjutkan Pak Arief Hidayat ketika pihak KPU begitu tidak hadir, nah dia juga ini merupakan suatu protes dan rupanya masih ada ganjelan Mas Hersu karena komentar dari Pak Arief seperti ini KPU kok nggak serius begini gimana sih? Tolong disampaikan KPU harus itu. Jadi sejak Pilpres kemarin KPU nggak serius itu menanggapi masa baru tahu sih. diungkit lagi ini soal Pilpres kemarin yang tidak serius. Kalau saya Ya. ingat ketidakseriusan itu salah satunya ditampakkan dengan tertidurnya Ketua Ya, KPU. ketika pernah ditegur juga Hari ya. 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 Oh. Tapi saya kira kalau KPU mungkin orang akan menunggu-nunggu bagaimana proses pelaporan terhadap Hasyim Asyari beberapa waktu yang lalu kan yang dilaporkan dia juga kembali melakukan pelecehan seksual terhadap seorang petugas penyelenggara pemilu di luar negeri ya. Tapi kita belum dengar kabarnya semacam itu. Tapi oke lah, memang kita menyikapi apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi jangan terlalu serius, nggak apa-apa sekali-kali lihat lucu-lucunya saja gitu ya. dan kita pun juga sekarang banyak orang kayaknya nggak peduli kok mau apakah PSI nanti sekarang ini lolos lagi lewat Mahkamah Konstitusi gitu atau
Ya. atau P3 juga akan lolos, orang nggak peduli gitu. Mau siapapun dilolosin sekarang di Mahkamah Konstitusi, saya kira waktunya sekarang untuk hakim Mahkamah Konstitusi karena publik udah nggak akan menyoroti lagi gitu. Mhm mhm. Iya 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 betul sekali Mas Ersu. Jadi orang malah pengen, apa namanya, pengen selesailah, cepetlah ini, apa, keputusannya seperti apa. Mungkin yang, paling ngotot kalau saya rasa itu adalah P3 karena dia betul-betul berharap dan ada di berapa provinsi atau kabupaten, 25 atau apa itu Mas Ersu, di mana, klaim dari P3 ini bahwa suara mereka tuh beralih ke Partai Garuda. Saya herannya kok tidak menyebar ya, menyebar ke partai ini, partai itu. Kalau seandainya klaim itu hanya ke satu partai begitu dan itu adalah Partai Garuda, di mana kita juga tahu Partai Garuda ini seperti ada hubungan juga dengan Gerindra begitu ya, karena apa ketua umumnya itu masih ada hubungan Ya, persaudaraan adik dengan kandung, adik kandung ya dari salah masih ada satu hubungan. fungsionaris, satu tokoh di ini, tokoh di Gerindra, yakni mantan wakil Ariza. gubernur DKI Jakarta ya, Ariza Patria. Mhm. Oke. Iya, jadi seperti memang ada sesuatu lah di dalamnya. Sepertinya ini yang membuat mereka ini betul-betul apa ya, betul-betul bekerja keras begitu supaya Ya, bisa diambil kembali suaranya dan masuk ke parlemen. ya, oke, kita udah ya, soal MK cukup di situ saja. Ya, nggak ada yang terlalu seru. Ya, Betul. oke, kita ngomongin soal buruh ya. Ini yang saya kira cukup menarik karena kita kemudian nggak berlebihan kalau sering sekali saya berikan komentar-komentar ya, sebenarnya buruh-buruh ini kalau berjuang ada ini yang lebih untung itu bukan para buruhnya, sebenarnya para petingginya gitu, karena kemudian para petingginya itu dengan bargaining dia kekuatan buruh di lapangan itu mereka banyak mendapat jabatan-jabatan di pemerintahan begitu ya Mbak Agi. Yang Betul. sekarang banyak disoroti itu saya kira salah satunya adalah Andi Mhm. Ganinea ya, siapa Inang nama ya. Ganinea Kalau ya. ayahnya Yakub Nunawea ya. Nuawea jakepnya itu, Iya. karena dia baru saja diangkat sebagai apa, staf ahli Kapolri ya Mbak ya istilahnya. Iya iya, betul. Kalau menurut, Pak Listio Sigit, dia mengatakan ketika melakukan pengumuman tersebut bahwa saya angkat sebagai staf ahli begitu. Hmm. Tapi, kemudian penjelasan dari Andi Gani sendiri bahwa sebetulnya status saya bukan staf ahli, karena kalau staf ahli di kepolisian itu harus jenderal. Jadi Hmm. dia memang harus yang karir. Nah, Hmm. tapi saya adalah penasehat ahli. Kalau penasehat Oh, ahli itu bisa siapa saja dari luar. Jadi kita masih ingat kasus Sambo itu kan ada penasehat ahli yang, tadinya dia dia, wartawan ya. Iya, iya wartawan seperti itu Mas Irsu. Karena sekarang ini ada 12 penasehat ahli dan dia adalah yang ke-13 katanya demikian. Ya, ya, ya. Oke, dan sebelumnya dia juga punya jabatan kan ya di pemerintahan juga ya, sebagai apa ya? Saya lupa. Sebagai komisaris utama PP, Pembangunan Oh, Perumahan. oke, oke, ya, Luar ya. biasa itu Mas Hersut tuh. Ya, 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 ya. Jadi seorang komisaris utama BUMN besar gitu PP yang bertugas untuk membangun banyak perumahan gitu ya termasuk rumah bersubsidi, perumnas apa dan sebagainya itu dan kemudian dia adalah seorang presiden dari KSPSI Konfederasi Ya, ya. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia itu begitu. Jadi sepertinya yang tidak bakal ketemu tapi akhirnya bisa dia Ya, 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 itu. Tapi itu untuk level di para petingginya kan sebenarnya ya. pegang. Yang seperti kita ketahui kemarin itu ketika tadi sudah kita singgung ketika buruh para unjuk rasa kan Pak Jokowi tidak ada di tempat begitu. Walaupun begitu Pak Jokowi yang ironisnya mengucapkan selamat gitu. Kalau selamat ya jangan gitulah, selamat ya temuin, apalagi seperti saya sebut tadi kan ini masa-masa akhir dari jabatan Pak Jokowi, atau jangan-jangan Pak Jokowi merasa enggak, ini belum, masih ada banyak waktu kok saya kalau ketemu nanti karena ini belum akhirnya. Ada jilid 3 dari pemerintahnya Jokowi. Iya seharusnya betul menemui ya Mas Ersu karena ini yang demo teman-teman sendiri kok mungkin kecuali Bang Jumhur Hidayat gitu Ya, ya. ya, ya. Jadi kalau yang lainnya ini seperti misalnya Said Iqbal itu kan orang yang pernah diundang juga ke istana begitu. Kemudian apalagi Andi Gani Nuwamea ini yang kemudian diangkat sebagai penasihat ahli dari Kapolri, diangkat presiden KSPSI, presiden buruh diangkat menjadi penasihat ahli Kapolri di hari buruh gitu. Dan seolah-olah itu dijadikan sebagai hadiah istimewa untuk para buruh. Ini luar biasa Indonesia ini memang. Dan kita tahu sendiri bahwa Andi Gani ini sebetulnya dia adalah anak dari mantan sekarang sudah almarhum ya Yakub Nuwamea yang di masa Ibu Megawati dulu pemerintahan Ibu Megawati dia sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi begitu. Jadi Ya, salah ya. satu dekat dan kepercayaan lah ini. Jadi Ya.
latar belakangnya ya dari orang mampu begitu. Kader PDIP ini Mbak. Kader Ini PDIP ya betul. ya kan kalau bapaknya itu kader PDIP, saya jadi teringat pada Iya masa lalu. betul. Mhm. Ketika masih zaman kita di lapangan dulu dia Iya. di kongres di Medan, saya tiba-tiba kok lupa tahunnya ya. Tapi pokoknya Mhm. sebelum masa Orde Baru masih ketika dia mendobrak pagar Mhm. asrama haji di Medan sana kan gitu. Dan saya ada di sebelah dia bawa jeep dari luar, saya ada di dalam dan saya hampir ketimpa pagarnya itu karena dia memimpin pendobrakan. Ingat kan waktu zaman PDIP perebutan Pak Suryadi dulu ya, Mbak Agi? Betul. Ya Iya, masih betul. oleh Pak Suryadi. Nah, bapaknya itu memang dan ketika Mhm. kemudian itu ada masa Orde Baru ya, saya kira Mhm. sekitar mungkin tahun 95 96 begitu ya, sebelum Iya. kemudian Mhm. jatuhnya Sebelum pemerintahan jatuh. ya Orde Baru, dan kemudian ketika Ibu Megawati jadi presiden dia menjadi menterinya. Jadi Mhm. sebenarnya memang bapaknya juga tokoh pergerakan, tokoh buruh yang lama, tapi Mhm. tokohnya ya kelihatannya, dan anaknya juga jadi tokoh tokoh buruh juga begitu. Iya, dan anaknya ini ada ketika kongres tahun 2008 kalau tidak salah, yaitu ada kongres sehingga terjadi dualisme KSPSI. Karena KSPSI ini berdasarkan sejarahnya dulu dari sejak masa Orde Baru adalah satu-satunya serikat pekerja zaman Pak Harto dulu yang diakui lah oleh pemerintah begitu, dan masih ada sampai sekarang. Hanya sekarang ada dua dualisme, ada dua KSPSI, yang satu dipimpin oleh Andi Gani begitu sebagai presiden KSPSI, dan satu lagi KSPSI yang dipimpin oleh Jumhur Hidayat. Ini juga mantan mantan Menteri Tenaga Kerja ya Bang Jumhur ini ya Mas Hersu ya. Eh, bukan dia dan Ya, menteri apa jabatannya ya? apa sih kalau sekarang tuh pekerja migran itu loh. Sekarang Oh iya iya iya, buruh migran. PSPT Betul. apa ya? Sekarang apa namanya dulu? Saya lupa namanya. Tapi dia dulu sekarang Pekerja namanya migran. pekerja migran itu BPMI itu. Ya, Ya, PMI Pekerja Migran Indonesia namanya, betul. ya. Ya, jadi ya memang KSPS ini ada dua versi. Kalau yang satu yang pada saat Pilpres 2024 juga saya melihat bahwa eh, KSPSI versi Andi Nuwawea ini dia kan tadinya sahabat Jokowi. Dia juga yang mengendorse Pak Jokowi lah dari sejak Pak Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta. Kemudian dua kali pemilihan presiden, Andi Nuwawea ini selalu bersama Jokowi. Tapi ketika kemarin terjadi perpecahan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi, dia kemudian tetap ikut Ibu Mega, yaitu KSPSI versi Andi ini tetap dia mendukung Ganjar Mahmud begitu. Nah, Ya. kemudian setelah terjadi putusan MK ini rupanya terjadi konsolidasi begitu ya, mendekat lagi kepada Pak Jokowi. Saya rasa tidak mungkin ini tidak atas persetujuan Pak Jokowi ketika dia kemudian diangkat menjadi penasihat ahli dari Kapolri, Mas Hersu. Dan ini merupakan salah satu cara untuk apa ya, untuk merangkul atau untuk menundukkan atau supaya tidak terlalu keras lah ini buruh ketika ketuanya ini akhirnya menjadi penasehat Kapolri. Dan sebelum ketika dia sebelumnya itu menjadi komisaris utama dari PT Pembangunan Perumahan, dia memang mengundurkan diri dan pamitnya adalah akan membantu Ganjar Mahfud begitu ya. Dan ketika kemarin itu di tim pemenangan nasional dia posisinya adalah sebagai wakil ketua dari Arsyad Rashid begitu. Dan sekarang ya kemudian merapatlah kepada pemerintahan. Artinya sementara kalau Said Iqbal yaitu ketua atau presiden Partai Buruh yang juga sebagai ketua SPSI begitu, ini kan memang sejak awal kita tahu dia sangat dekat dengan Pak Prabowo Ya, begitu ya. juga. Ini dan dia sepertinya memang walau tidak masuk ke dalam koalisi dia nih mendukung 02 untuk kelanjutan gitu. Ya, ya, dan saya kira itu menjadi ironis kalau kemudian dia berharap bahwa pada pemerintahannya Prabowo itu akan ada perubahan pada buruh, karena sejak awal kan pemerintahan Prabowo mengusung tagline kelanjutan dari pemerintahan Jokowi. Sementara persoalan yang sekarang ini membelit yang banyak sekali diprotes oleh para buruh itu kan terjadi pada eranya Pak Jokowi, yakni dengan Omnibus Law Ya. itu. Gitu. Saya membaca tadi saya sebut bahwa dia menginginkan agar pemerintahannya Prabowo itu nantinya mengeluarkan cukup soal klaster perburuhan, karena namanya Omnibus Law itu kan banyak sekali ya, undang-undang dijadikan satu begitu, termasuk di situ soal ada perburuhan yang disebut klaster perburuhan. Tapi saya kira ini satu hal yang nggak masuk akal gitu, karena pemerintah justru itulah sebenarnya yang selama ini jadi daya tarik dari pemerintahan, atau bukan daya tarik ya, semacam
yang banyak dikritik oleh Ya. publik terhadap pemerintahan Jokowi itu bagaimana sangat menganak-emaskan para pengusaha gitu ya dengan dan Omnibus Law itu salah satunya itu. Jadi daya Ya. tariknya kan selalu bahwa ya para pengusaha diberi karpet emas dan atas nama karpet merah dan atas nama karpet merah terhadap investasi itu kan kemudian soal hak-hak buruh dan sebagainya jadi diabaikan. Iya, betul sekali. Jadi untuk, Omnibus Law ini, khusus untuk klaster ketenagakerjaan ini, kan suara buruh, seperti Said Iqbal selalu mengatakan, apa ya, sekarang ada istilahnya HOSTUM atau apa itu, hapus outsourcing dan tolak upah murah begitu, singkatan dari itu, HOSTUM, hapus outsourcing dan tolak upah murah. Dan itu selalu digaungkan, apa, istilah itu Mas Hersu. Dan itu ada di dalam Omnibus Law itu soal pengaturan untuk outsourcing jadi dilegalkan dan kemudian untuk upah murah begitu dan bahkan Said Iqbal sendiri juga mengatakan bahwa sekarang kalau memecat buruh itu bisa hanya memakai WA saja begitu demikian mudahnya dipermudahnya untuk memecat buruh begitu Mas Hersu walaupun dari pihak KSP dari pemerintah mengatakan bahwa ada jaminan kehilangan pekerjaan atau namanya apa ya saya lupa ya JKP atau apa jaminan kehilangan pekerjaan itu yang artinya ada jaring pengaman kalau seandainya buruh itu dipecat gitu. Tapi kan itu tentu ada klausul-klausulnya begitu. Ada apa syarat-syaratnya dia Hmm. untuk mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan tersebut begitu. Nah, ini sebetulnya kita tahu persis bagaimana Omnibus Law ini dibentuk dengan waktu yang sangat singkat. Sekian ribu aturan itu dijadikan Ya, satu yang dan harus digulirkan secepat mungkin demi untuk menarik investasi dari luar. Yang artinya memang segala hal yang apa ya namanya menghalangi datangnya investasi itu kemudian dipangkas termasuk soal upah buruh ini setiap tahun harus naiknya harusnya itu sekian persen itu juga kan kita bisa naik berapa saja begitu Mas Hersu ya, ya makanya kemudian adalah soal upah murah ini menjadi masalah soal outsourcing yang dianggap tidak berperi kemanusiaan bayangkan outsourcing misalnya diperpanjang setiap 6 bulan atau bisa 1 tahun sekali diperpanjang tapi ada klausul misalnya ada perusahaan yang kalau seandainya sudah berusia 27 tahun tidak bisa memperpanjang lagi. Ini kan kasihan sekali 27 tahun misalnya bagian customer service yang menggunakan outsourcing tersebut dianggap sudah tua dan mereka yang muda-muda nah yang umur ini dia akan keteteran untuk mencari pekerjaan selanjutnya begitu. ya. Oke, jadi saya kira masih panjang ya harapan para buruh itu untuk bisa ya menikmati hidup layak lah kita ya nggak usah ngomong nggak jangan bukan kaya ya gitu menikmati hidup layak itu masih sangat panjang dan kita bisa pastikan kayaknya setiap tahun setiap akan terjadi berulang-ulang lagi ya, aksi-aksi May Day seperti ini gitu dan jangan jangan kemudian Pak Prabowo juga ikut gayanya Pak Jokowi ya katanya oh sudah disiapkan jadwal lain gitu tidak menemui para buruh karena sudah terjadwal hari hari buruh itu sudah terjadwal lebih duluan ketimbang jadwalnya Pak Jokowi karena Pak Jokowi kan Saya rasa kan itu akan mengikutilah Mas Hersu, itu sulit ya untuk diubah sekarang ini karena memang agenda-agenda ke depan itu kan sudah ditentukan. Seperti misalnya ini kita uang uang untuk APBN kita sudah tahu sekian ratus triliun nanti akan dipakai untuk ini, sekian ratus triliun untuk ini, untuk membayar hutang aja sekian gitu. Sehingga untuk menaikkan kesejahteraan buruh, untuk memberikan pelatihan agar mereka lebih kompeten, kan pihak buruh mengatakan begini, naikkan upah kami, tapi pihak pemerintah mengatakan naikkan dong kompetensi kalian gitu. Nah, bagaimana cara menaikkan kompetensi kalau kalau uang yang mereka terima itu hanya pas-pasan untuk ya membayar kontrakan, untuk hidup sehari-hari dan sebagainya. Bagaimana mereka bisa membayar itu sementara pemerintah belum tentu menyediakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Jangankan di dalam, di luar pun nanti ketika banyak perusahaan dari luar yang kemudian dengan alasan itu, jadi mereka seperti legal untuk membawa pekerja-pekerja dari luar dengan alasan bahwa Indonesia tidak kompeten pekerjanya. Ini jadi bulat begitu, circle yang tidak putus ya. seperti Jadi itu. lingkaran setan ya saya kira Oh. ya, oke kita pindah ya ke Purwokerto ini menarik juga fenomena di Purwokerto ini bukan menarik ya menurut saya mengharukan dan menyedihkan juga ya banyak kali ada cerita-cerita bagaimana anak-anak yang dari keluarga yang tidak mampu gitu merasa putus asa karena sekolah negeri yang mereka pikirkan itu tadinya mereka pikir itu murah dan sebagainya ternyata buat mereka tidak bisa terjangkau ya Mbak Agi dan ini menimbulkan gelombang unjuk rasa dan
yang kemudian disoroti oleh netizen itu yang tadi kita sebut adalah Pak Wakil Rektor satu ini Mbak ya, Pak Ya, bidang kemahasiswaan bidang ya. kemahasiswaan ya. Jadi itu yang disoroti ya dia ya karena banyak sekali. Kalau satu itu akademis atau kemahasiswaan tiga atau satu ya kalau kemahasiswaan itu saya udah lupa sekarang ini udah lama. Saya juga lupa Mas Hersu Oke, urutan. nanti kita cek ya dia wakil rektor bidang apa itu. Tapi peristiwa saya kira apa yang terjadi di Purwokerto ini bukan satu-satunya peristiwa di apa ya di perguruan tinggi karena banyak sekali sebelumnya juga di berbagai perguruan tinggi yang kemudian mahasiswanya protes untuk uang kuliah tunggal itu Mbak. Iya, di UGM juga itu kan sedang terjadi Mas Hersu dan juga tengah terjadi negosiasi antara mahasiswa UGM dengan pihak rektorat begitu ya. Terus kemudian juga pihak UGM mengatakan dari pihak mahasiswa mengatakan bahwa ada penilaian hampir sama seperti Unsud begitu yang seharusnya dia masuk ke dalam penilaian level sekian yang bayarannya lebih murah berdasarkan biasanya kan ada di rumah itu misalnya memakai listrik kalau masih berlangganan itu berapa atau kalau tidak itu biasanya pemakaian per bulan berapa dan kalau seandainya sekarang masih dipakai ya kriteria itu yaitu seperti misalnya lantainya terbuat dari apa, apakah lantainya dari tanah, dari ubin, dari granit, dari marmer atau dari apa itu termasuk ke dalam penilaian. Terus gaji orang tua, posisi orang tua, letak rumah ada di mana, di pinggir jalan atau di mana, biasanya itu yang ikut menentukan gitu Mas Hersu. Dan rupanya banyak mahasiswa yang merasa itu salah ini ya, salah penilaian gitu yang seharusnya dia masuk ke dalam level yang pembayaran UKT-nya lebih murah tapi ternyata diharuskan membayar lebih mahal seperti yang terjadi di Unsud. Tapi ternyata di UGM juga seperti itu. Yang seperti kita tahu pada awal-awal tahun ini dan juga tahun kemarin juga terjadi protes juga di ITB begitu kan. Ini ITB loh begitu ya. Tapi ternyata akhirnya banyak sekali mahasiswa juga yang mengeluhkan soal itu dan pinjol ya kalau ITB kita ingat bagaimana ya waktu itu jalan keluarnya kita kan difasilitasi untuk pinjol. Ini memang luar biasa sekali. Iya, pinjol resmi yang diperbolehkan begitu ya untuk dipinjam. Padahal di IPB kita tahu ada 100 lebih itu yang ditipu oleh pinjol. Bahkan mereka yang tidak perlu pinjol pun diiming-imingi dengan mereka mengatakan bahwa mereka itu bukan pinjol, dia jadi memberikan pinjaman dengan begini dengan begitu masuk ke dalam WA, ke dalam grup WA apa dan sebagainya dan kemudian akhirnya ini ditangkap karena memang operasionalnya itu tidak resmi begitu ya dengan cara menipu. Itu terjadi di IPB Mas Hersu pinjol ketika itu dan ternyata kalau di ITB malah justru disarankan begitu untuk meminjam kepada pinjol dan sempat menuai banyak protes. Jadi kalau saya lihat ini pendidikan kita itu kok seperti tidak diutamakan ya. Jadi gimana kita bicara ya, yang diutamakan siapa nanti yang akan merawat infrastruktur kita, siapa nanti yang akan membangun sesudah Pak Jokowi nantinya kalau Pak Jokowi menginginkan infrastruktur harus dilanjutkan dan sebagainya. Apakah para insinyur, para ahli ekonomi dari luar begitu ya. Sementara kalau di dalam sulit sekali untuk berkuliah saat ini begitu. Dan ini jumlahnya tidak sedikit loh Mas Hersu, banyak sekali begitu. Bahkan kalau di Unsud ini sudah ada mahasiswa juga yang meneliti itu mereka mewawancarai ratusan dari temannya itu begitu. Ya. Nah ini menarik ini yang kita fokusnya saya kira dari contrasting ya itu penting kita untuk melihat siapa sih ini Pak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan disebutnya begitu ya namanya Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan ya biasanya kan ada Wakil Rektor 1 bidang akademik apa misalnya bidang 3 dan sebagainya seperti itu kan biasanya ya tapi disebutnya ini Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Kalau saya lihat ini menarik memang ini penting Mbak Agi yang mesti mesti deskripsikan satu persatu ini Mbak outfitnya dari Pak Wakil Rektor ini ya. Iya, sebetulnya Pak Wakil Rektor ini kasihan juga ya. Dia sebetulnya hanya memegangkan mic begitu kan untuk untuk Pak Rektor yang sedang berbicara ya. Betul begitu. Jadi tapi kemudian penampilan dari Pak Wakil Rektor ini yang justru disorot karena memang berbeda dengan para dosen yang lainnya begitu atau petinggi rektorat yang lainnya. Jadi dia menemui mahasiswa saat itu dengan memakai jam tangan Rolex begitu. Yang kemudian kalau melihat modelnya begitu ditelusuri di media sosial atau di internet begitulah ya, itu harganya ratusan juta begitu Mas Hersu. Ada 200 juta sekian lah harga dari jam Rolexnya itu. Kemudian juga memakai kemeja dan juga
jas dengan merek Louis Vuitton begitu ya. Nah, Oh. ini kan merek yang sangat berju begitu ya dinilainya. Dan ini saya lihat Kemudian pakaiannya memang banyak orang kelihatannya senang ya memamerkan merek begitu ya. Karena ini kelihatan orang begitu lihat tahu oh dia menggunakan baju Louis Vuitton ya. Oh dia pakai ya, jas Louis karena Vuitton ada ya. Dan lambangnya LV begitu iya ya. dan disengaja dan dulu kelihatannya saya pernah teringat awal-awal pelantikan anggota DPR dulu sengaja banyak sekali yang pakai jas yang kan Hmm. biasanya di tangan gitu kan masih ada merek gede dan itu sengaja Betul. dipasang dipakai gitu dan ditunjukkan Hmm. bahwa itu nah gitu si Pak Rektor nih kayak Pak Wakil Rektor juga gitu ya kelihatan orang begitu lihat tahu brand yang dia pakai gitu ya. Betul, iya, seperti itu. Jadi mencolok sekali karena memang dia memakai, kaos begitu ya dan brand LV-nya itu, ada di depan mencolok sekali. Dan kemudian juga memakai, gelang begitu ya, ditaksir Nah, yang harganya 100 juta begitu Mas Irsu. Juga memakai cincin berlian di jarinya begitu. ya. Ini bapak yang kalau ini cocoknya kalau di Jakarta nih jadi disebutnya kaum metro apa, metroseksual Metroseks. begitu ya Ya, Mas ya, Irsu ya, ya, ya. ya. Mhm. Iya, jadi itulah yang kemudian disorot Mas Hersu dan banyak sekali ya yang kemudian apa ya berpendapat negatif begitulah karena Hmm. tidak elok atau tidak etis gitu ya ketika di depannya ada mahasiswa yang menjerit, menangis gitu, meratapi nilai UKT-nya yang seharga 8 juta itu Nah, jadi saya sangat kira tinggi kalau itu gitu kan. kemejanya aja atau jasnya itu udah cukup untuk bayar UKT berapa mahasiswa ya Mbak ya kelihatannya ya Iya, harganya. dan sampai lulus. Mhm. Iya 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 iya. Iya, iya. Tapi kalau di media sosial banyak juga yang membela Pak Norman ini Mas Hersu. Oke oke. Iya, Gimana jadi gimana gimana tuh? gitu. Jadi rupanya Pak Nurman ini termasuk dulunya adalah mahasiswa yang cerdas ya. Jadi ketika Mhm. dia masih menjadi mahasiswa, dia pernah mendapatkan beasiswa dari Habibie. Habibie Ah, saya mungkin ya. berarti Habibie, berarti dia juga sebenarnya mahasiswa yang tidak mampu juga dong pada waktu jadi waktu dia mahasiswa gitu ya? Iya, betul. Dan karena beasiswa dari Habibie biasanya itu adalah untuk anak-anak cerdas begitu ya dan Mhm kemudian mendapatkan beasiswa dari Dikti salah satu. Kalau beasiswa dari Dikti biasanya yang sangat terkenal adalah bidik misi seperti itu ya. mhm Dan mhm itu memang diberikan kepada mereka dari daerah yang cerdas tapi tidak mampu. mhm. Nah, kemungkinan begitu. Dan tapi sekarang ini Pak Rektor ini sudah 12 tahun Pak Wakil Rektor ini sudah rupanya sudah 12 tahun berkarir di UNSUD Universitas Sudirman ya dan kemudian dia adalah juga seorang pengusaha yang memiliki banyak usaha, begitu Mmm. kata netizen dan juga rupanya mahasiswanya yang paham tentang dirinya Mas Hersu. Dan walaupun dia sudah tajir itu kaya begitu ya, istilahnya sudah sejak lama, tapi dia juga baik hati. Rupanya dia membayari UKT beberapa mahasiswa, bahkan ada yang dibayari UKT-nya sampai S2 ke Jepang begitu Mas Hersu Ya. baik hati membantu apa namanya membantu keperluan-keperluan mahasiswa lainnya dan Ya ya. kabarnya ada yang mengatakan iya sekarang dia lagi rajin bagi-bagi karena memang selain memang dia orang yang berpunya memiliki perusahaan selain mengajari unsur juga eh, katanya mau nyalon sebagai bupati begitu. Mmm. Ini memang cocoknya jadi politisi saya kira ya, dengan tampilan seperti itu ketimbang seorang dosen. Terus kita tidak mau mengadili apa ya, cara berpakaian orang dan sebagainya gitu. Ya. Kalau memang apalagi kalau itu diperoleh dengan cara sah dan dia juga banyak bagi-bagi pada orang lain, tapi mungkin ya tadi itu contrasting-nya karena dia bergerak di dunia pendidikan dan menghadapi persoalan semacam itu tadi ya, banyak sekali mahasiswa yang kesulitan hidupnya sementara gaya hidupnya dia yang disebut hedon begitu ya. Ini lengkap ini ada media yang membuat daftarnya ini Mbak Agi ya. Jam tangannya harganya berapa, apa T-shirt-nya berapa, cincinnya berapa, gelang pakai gelang juga ya Pak Wakil Rektor ini ya. Iya ya, jadi sepertinya kalau dari angle yang positif kita bisa melihat Pak Rektor ini sebagai Wakil Rektor ya. Pak Wakil Rektor ini sebagai pemicu ya. Kalau dari segi mahasiswa, oh saya berarti bisa menjadi seperti Pak Rektor itu suatu saat nanti. Tapi penampilan Pak Rektor pada saat itu memang Ya. patut untuk Ya, dikritisi begitu. ya, Karena ya. momennya tidak tepat gitu, Mas Yes, Her. oke. Ya, jadi salah tempat sajalah ya di situ ya. Tapi bahwa kemudian kalau itu memang diperoleh dengan cara yang halal ya silakan saja mau. Tapi saya kira ini termasuk anu ya, kriteria flexing itu ya yang disebut juga Ya, gitu ya, ya. tukang pamer begitu ya dan ya itu memang untuk seorang pengajar, seorang pendidik seperti wakil rektor itu ya kurang tepat gitulah ya. Pak Rektor lain Baik. kali mungkin kalau pas nggak ngajar sajalah pakai begitu ya, apalagi kalau pas nyalek
bukan nyalek ya, nyabub gitu, itu Iya. wajar ya gitu. Iya, dan kalau seandainya Pak Rektor ini misalnya tergabung dalam organisasi pengusaha, misalnya HIPMI Mhm, lah mhm, katakanlah atau organisasi pengusaha yang lain itu memang ya, wajar Mas Versu untuk oke, berpenampilan seperti itu. Ya ini soal ya, ketidaktepatan gitu pada ya, waktu pada tempat yang salah lah begitu ya. ya. Oke, bahagia. Kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini ya, Oke. memang tapi kita perlu mengingatkan bahwa kehidupan di negara ini kita makin makin berat ya, sekali lagi Ya. kita nggak salah untuk mengingatkan tengok kiri, tengok kanan, terutama keluarga dekat dan sebagainya, Mhm. siapa yang perlu dibantu karena memang hidup semakin berat, ini. Apalagi kabar terbaru kan, meskipun dibantah pemerintah, Pertalite itu kan akan segera dihapus, diganti dengan Pertagreen gitu, alasannya supaya lebih ramah lingkungan, tetapi kita tahu bahwa dampak dari, penghapusan Pertalite itu pasti dampaknya akan ke mana-mana dan itu pasti yang akan terkena langsung adalah rakyat di kelas bawah, gitu ya, Mbak Gi? Ya, Tepat, sekarang ya, ya, sekarang saja Mas Hersu itu, di beberapa, minimarket begitu ya, itu harga, gula itu sudah dibatasi oh, hanya iya membeli pasti, satu begitu, kita dan bisa dugalah, ya, harganya tinggi sekali dari HET 16.000 itu dijual, 17.500 bahkan di ya, tradisional sampai 19.000 begitu. Jadi memang kita berhemat, kita membantu yang bisa ya, kita bantu, yang di depan mata kita harus kita ya, bantu kalau ada oke. kekurangan. Oke, sampai ketemu lagi ya, saya Harus Benarif, Dan saya Beta, terima kasih atas perhatian ya, Anda. Tetap salam sama. noten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.